Mhm. Oke. Dan bandnya sebenarnya masih nggak terlalu berbeda. Masih dengan Arlott dan juga Cici yang ditutup. Tapi responnya adalah Grok yang ada di 3 atas sekarang dari Dewa United. Wah, gue setuju banget tuh. Itu Sir, penting banget buat what's your Grok ya kalau command? mereka masih Your main dengan team gameplay is assassin picking. kayak gini. Penting banget sih menurut gue. Ini ada Kalia lagi nih kalau mau diambil dengan Dewa. Ada Yisun Shin? Enggak sih, Hisun Shin sekarang Enggak ya? cukup mengandalkan snowball kali Hisun Shin. Tapi kalau emang powerful banget bisa. Ya, みんなを守るために私はもっと強くなる Kali ya. Tapi Chusin belum masuk ke dalam radar ya, karena kayaknya Farsa nih yang lebih dimaksimalkan dan sekarang dari Begetter by Vitality bisa ambil dulu Farsanya untuk ngedinai gameplay kayak di game kedua tadi untuk Dewa. They call me a hero sebenarnya bisa because I banget. saved Tapi my itu dia nation Hisun Shin from diambil ya. falling apart. Sekali lagi nih menurutku nih ya, Your agak team bahaya guided karena tinggal by disambut lantern aja flight. dari kaliannya nggak perlu buat movement, sedangkan movementnya nanti bakal datang dari Hisun Shin. Tapi Chusin dari band ya, ternyata yang diambil juga. Chusin ini juga membatasi kalau memang ada hero tank atau fighter jungle yang pakai nanti bisa kena lantern flare, jadi lebih mudah untuk bisa di kiting lah. Oke. Tapi kalau ngomongin ke arah Bigetron, sekarang ini bisa nih Ul, kalau mereka mau main ke arah God Laner Ruby, bisa kalau mereka mau. Cuma, coba concern Bentar sih. Kenapa, Om? Gak cuma Kenapa, Om? Ruby kalau Bigetron. Chow. Ada Chow. boleh. Maksudnya masih oke lah. is Cuma north kalau now. ngomongin kondisi dari Sunsin seperti ini, yang tiba-tiba dua kombonya dari Dewa ini kembali lagi seperti di game yang kedua, mereka udah harus siapkan roamernya juga nggak boleh yang nggak kalah untuk initiate atau minimal punya crowd control. Om. Setuju sih, Gatot Kaca mungkin masih oke lah ya. Boleh. Tahan badan di depan, diangkat pun masih bisa kabur kan, nanti Gatot Kaca masih ada Yoji kalau mau pakai. Tapi ya ini combo yang memang cukup serem sih Kalia dan siapapun juga, apalagi kalau memang jalan dari early game itu akan sangat-sangat sulit untuk bisa dipatahkan dengan aman. Jadi early game yang harus jadi perhatian untuk Bigetron, jangan sampai mereka lagi-lagi kecolongan di turn pertama. Kalau kecolongan pertama sih ini udah, I am not udah the tergantung only one retribution ya. bound by Padahal this dulu chain. Nael sebelum rehat adalah salah satu pencuri handal. Nah sekarang dia dicuri nih Ul. Bener. Tapi karena lawannya juga Retribution gitu ya, yang berkali-kali juga menghasilkan pencurian yang begitu baik. Tapi sekarang Povius yang diambil terlebih dahulu untuk Hayabusa. Spillinger dari Sanjo. Begetter by Your Vitality. team is banned. Dan Hayabusa itu dia. Karena 3 hero yang sama persis ya dari Dewa United di game kedua tadi sekarang dibawakan. Tapi berbeda dengan Hayabusa yang ini juga akan menjadi PR untuk Chusin itu sendiri, Om. Ya, karena mungkin lebih diarahkan ya untuk menggunakan hero tank jadi jungle ya, Fredrin Baxia bisa dimainin nanti dengan Lantern Flare. Sedangkan ya kalaupun ada penggunaan dari assassin, sangat bagus sekali karena Lancelot juga sudah di-ban. Oke, Gatot Kaca dihilang lagi satu badan. Yang menarik sebenarnya minggu yang ketiga nih, ini fun fact lagi adalah Badang yang sudah mulai hilang dari peredaran. Iya. Karena kita tahu, ya Badang kan sebenarnya masih cukup oke gitu, tapi kita melihat Badang ini lumayan hilang, padahal Badang itu cukup ayo di minggu pertama. Iya. Bisa di combo juga kan sebenarnya sama banyaknya crowd control power yang punya area of effect, dan biasanya juga ini salah satu yang ngejawab assassin gameplay, contohnya kayak Joy. Tapi ya padahal iya ya udah mulai hilang dari Hilang, kan? peredaran. Mungkin Kita gameplaynya jelas nggak masuk kali ya kalau badangnya. Karena kan terkadang kalau misalnya pakai badang itu ya contohnya seperti ini sebenarnya masih bisa masuk. Kenapa? Kalau ngomongin udah kale ya, udah ngomongin kale yang bisa mau initiate, badang bisa langsung imun. Badang bisa nge-cancel atau badangnya malah balikin keadaan, kan bisa juga. Sebenarnya kalau mereka mau. Oke. Cowoknya di ban. Ya tapi menarik ya, mereka kan lebih prefer ngasih Ruby ya, ketimbang band Ruby dan juga. Tapi mungkin kayak Ruby lebih mudah untuk diangkat nggak sih? Gak ada efek imun juga kayak Shunko. Apalagi kayak kalau cowok kan bisa tabrak ke belakang, targeting juga secara lebih instan juga, Om. Ini udah ada badan sih, dan menurutku early game nggak akan lebih mulus ya buat Dewa seperti di game yang kedua. Karena siapapun yang diangkat ini nggak bakal langsung tumbang antara Hylos dan Povius. Itu udah pasti sih buat di awal-awal. Jadi butuh 1-2 item dulu baru hero ini bisa tumbang juga. Apalagi Hylos plus Revitalize ini bakal buying time sedemikian lama nih. Banyak source yang akan habis dari Dewa United duluan. Dan tinggal menunggu Dewa jungle-nya ke Bansha. Alright.
emang dipaksa dan diarahkan kayaknya ya, ditutupin assassinnya juga. Tapi ya jawabannya tadi seperti apa yang udah disampaikan di awal, Chusin ini bakal enak untuk bisa memegang kendali atas Baxielnya agar tidak terlalu leluasa, dan Terizla kembali untuk Kin. Ini yang main combo berarti 3 ya. Parsia, Beatrix, Terizla plus kali ya. Jungle-nya udah tolong menangin Retribution, pasti gitu. Iya, jungle-nya udah lah ya, tinggal pasrahin aja ya, tumbang selama retry-nya oke ya udah lah ya. Yang penting retry dapet. Nah sekarang ngomongin ke arah God Laner, apa yang akan digunakan oleh Eman untuk bisa menggerogoti semua? Apakah mereka akan bermain dengan Granger lagi? Atau mereka akan bermain dengan Harit? Atau bisa kita bilang Moskov yang belum ditutup, yang dan gak akan tertutup? Pasti dibuka nih. Menurutku ya, kalau dari Bigetron mereka harus main range gak sih? Kalau mau pakai marksman Bruno ada. Cloud sekalian kalau mau. Cloud iya tabrak ya, tabrak Iya. belakang Iya, langsung. Purify. Daripada Bruno-nya Exorcist of the harus Shadow pakai at your Purify, service. Bukan Karena Ruby Eman ya. kayaknya agak cukup nyaman selama depannya itu bisa dimakan mau sekeras apapun. Tapi kita akan lihat ya apakah Granger dari Eman akan menggunakan skin atau tidak. Karena Clinic of Wawa mengatakan ya Om. Oh ya, ini harus dicek sih nanti ya. Pakai nggak tuh kira-kira? Kenapa lagi? Tapi tadi dua game nggak ada skin. Coba deh, Ranger Mas lihat kalau Eman pakai skin, apa yang terjadi? Aduh, capek dah sama klinik kayak gini nih. Oke, ini dia. Dimana antara head to head dengan Dewa dan juga Bigetron, bisa kita bilang Bigetron mereka respect sekali dengan Kalia, dengan Purify yang sudah di tangan. Tapi Dewa dari tadi maksimal dengan seluruh permainannya. Oke, tentunya kita kali ini akan siap-siap untuk menuju ke game yang ketiga. Membuka Dewa United mengamankan Reaper Sweep atau bahkan pasukan dari Bigetron kembali kanan dengan 2-1. Let's go to the lane out. Mana tepuk tangannya kalau komentar. Tepuk tangan online dulu ya. Tapi sekarang Ray dengan menggunakan tank jungler nih, yang dimana lawannya ada Chusin. Tapi kalau kita sedikit pin check, Eman Aman ya, lolos. aman ya. Lolosan. Nah, Emang kok mungkin yang kenapa oh? biasanya lagi stres biasanya. Oke, tapi balik lagi nih. Yang membedakan game kedua dan game ketiga buat Dewa nih, yang menurutku adalah siapa yang bakal pakai Purify. Karena Purify ada 2 dan Ready. Ini beda banget. Kalau Baxi ya dia nggak bakal pakai Purify dari Bigetron dengan Kita lihat kali ini ada pivot kembali terjadi. Dan Muesa bakal dimakan. 1 buah poin juga mendapatkan first blood untuk Nael. Nael kali ini kembali mendapatkan first blood. Game kemarin aku lihat Albert menggunakan Yisantin, sudah ingatkan. Jangan sekali-sekali kasih makan untuk Yisantin. Walaupun sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Betul, apalagi kan kayak mengandalkan snowball powernya juga untuk early game. Dan 1 poin kill ini akan menjadi angin segar juga untuk Nanail. 400 gold sekarang yang dipimpin. Kalau kita lihat dari set talent emblemnya, ada trail juga terselip untuk Kino. ya Pril ya mengangkat damage dia. Terus ada Emblem Fighter. Oh my god, langsung impact kembali depan sana. Moreno hampir termakan, tapi ternyata Muesa yang harus dilenyapkan oleh para pasukan dari tim Dewa. 2 poin kill sebelum menuju ke arah Turtle. Muesa udah gak ada flicker, 2 kali tumbang. Kayaknya Muesa untuk item yang pertama, kayaknya dia udah harus mulai concern deh. Kalau sebelumnya dia ke arah Oracle, kayaknya untuk kali ini gak masalah kalau mereka mau fleeting time. Ya karena ini dimakan terus-terusan. Dan Dewa kembali mendapatkan 1 Turtle Ray di depan sana. Berhasil mendapatkan Turtle, tugas yang sangat baik dimanfaatkan oleh seorang Ray. Tapi nampaknya Shogun sekeras Turtle, dia bisa loncat kembali. Dia malah tenggelam di dalam sungai. Nael sedikit demi sedikit dia masuk lebih dalam, damage-nya masih cukup kurang. Masuk lebih dalam karena Fit di sini, kalau bisa kita bilang cukup keras. Dan Red Apathy or maybe kah? Tadi hampir saja menaik ke arah Fit. Langsung ada Nael diangkat oleh Bueza dengan Tsunami Slam. itu dia ya, dengan adanya zoning out dari Kin. Betul-betul membuying time dengan begitu banyak dan kira-kira Turtle bisa didapatkan. Tapi Oke, Ray masih coba tinggal jalan kaki aja depan sana, bakal coba diangkat. Oh sayang sekali, dikembalikan ke kandang. Dimakan
ditelan, gak ada jalan untuk pulang. Udah coba untuk keluar tapi ternyata dimasukin lagi ke kandang. Sayang, 1000 sayang. Dan Eman juga keadaannya low banget HP-nya, cukup tenang, tidak ada Purify yang ke-trigger. Tapi masalahnya maybe ini dapetin hampir full platingan. Well, tadi bilang Terus lagi Om, masalahnya Xiaomi ini bener-bener dihantam terus deh Om. Di solo kill Om. Wah ini berat banget sih untuk Shogun, berat ini. tapi lagi nih ya, early game yang tadinya seperti lihat disetir dengan Pietro. Tiba-tiba dengan satu turtle dan Zoni yang manis dari Kid. Situasi langsung berbalik dan keunggulan bagi Dewa. Itu terjadi dengan sangat-sangat cepat juga. Zoning di bagian bawah tadi maybe free untuk bisa mendapatkan platingan, sedangkan belum ada plating yang bisa didapatkan memang Eman. Wah ini semua terjadi begitu cepat ya. Karena akhirnya sangat. juga Nailnya yang kena pick off sih dari Mueza dengan targeting yang begitu baik, dengan follow up juga yang sudah bisa dipastikan cukup dari Dewa United. Dan saat ini Asana Tsunami Slave, following up damage dan membuat seorang Finn tertiktok ke one last hit. Damage yang masih belum cukup membuat para pasukan dari tim Dewa kali ini gak berhasil mendapatkan siapapun di depan sana. Maybe standby dengan adanya Divinus Passion. Apakah terusir tembakan peringatan akan dikeluarkan dan resistance from Nile membalikan kembali keadaan dari tim Dewa. Cukup momen ke atas King, gak ada lagi zoning out yang bisa dilakukan oleh Dewa. Akhirnya memilih untuk mundur adalah keputusan yang sangat tepat. tapi Bigetron by Vitality mereka mengembalikan keadaannya dengan satu buah revitalize, pick off yang coba untuk dimaksimalkan menuju ke arah Finn yang gagal. Akhirnya di-convert lagi menuju ke arah turtle yang didapatkan juga. Dan bahkan dapetin poin kill. Oke, surprise Ray nggak tahu di dalam rumput ternyata ada banyak para pasukan dari tim Bigetron. Bigetron by Vitality camping 2 orang di dalam rumput. Sebenarnya niatnya untuk maybe, tapi ternyata yang terkena happy birthday malah Ray. Tuh semua bahkan tadi ada 5 loh di bawah dari Bigetron juga konsil. Cuma lebih kan? Yakin? Karena maybe belum ada informasi keluar flicker loh. Jadi agak cukup wasting time kalau mereka memaksakan ke arah maybe. Oke, hanya untuk bisa memukul mundur maybe mungkin dengan langsung mendapatkan ke arah dari outer turret. Walaupun di arah top lane, Kin juga melakukan hal yang sama. Ada pertukaran yang terjadi. Masalahnya kali ini Nile yang udah dapetin poin kill lagi, masih belum bisa ditarget juga secara maksimal. Dan Dewa untuk makan depan kayaknya follow up damage-nya masih belum cukup Om. Benar. Itu tadi ya kayak dari Hylos plus Revitalize ini bakal bisa tahan ya, buat level 4 dari Kalea juga. Selama item belum jadi 1 atau 2 dari Dewa United, mereka nggak bisa langsung instant burst. Mungkin targetnya yang lain sih, harus ke Shogun dulu. Shogun pun kadang-kadang masih bisa kabur kan nanti dari 0%-nya. Jadi 3 lah, Nael, Moreno, Eman ini yang harus jadi target. Sedangkan yang tadi Om mau bahas, siapa nih yang mau nge-trigger Purify, Moreno, dan juga Eman. Beda, kalau Hayabusa mungkin bisa ya agak sedikit fokus trigger. Tapi kalau dengan Baxia kelihatan agak sedikit bahkan sulit untuk bisa nge-trigger Purify dari Moreno dan juga Eman. Aduh, Ray, kali ini bakal coba dia diangkat kembali dan ingat ada 2 orang di depan sana. Dan untung yakin melakukan respon menunjukkan batang hidungnya. Jadi Bigetron memilih untuk mundur dan lebih fokus menuju ke arah Turtle dibanding dia harus berkomitmen di depan sana para pasukan dari tim Dewa. Langsung habis level bisa tetap di tangan Nael. Membalikan kembali kanan dan Shogun masih bisa bertahan hidup di depan sana. Emang free hit dari belakang dan oh baby, satu hit langsung menumpahkan Shogun di depan mata. Ini penembak yang sangat handal. Tembak itu di sana dari para pasukan Dewa membalikan kembali kanan dengan Divinus Passion, tembakan peringatan. Nael masuk ke dalam tapi maybe nggak punya render apapun, masih cooldown. Ini maybe bisa gue bilang ini penembak jitu yang handal dari tadi dari Dewa loh. Yap, dan Bigetron mereka juga nggak mau rugi ya. Mereka mundur lagi, mereka maju lagi ternyata untuk bisa menangkap karena maybe, tapi masih ada flicker untuk menyelamatkan maybe juga. Tapi masalahnya kali ini dari Bigetron by Vitality, ini emannya juga masih belum tersentuh sejauh ini Om. Ya. Terus tapi ya, nggak tersentuh pun belum ada poin kill. Jadi Skypierce-nya kayak masih tertahan juga dari Eman. Terus ini cuma 500 gold pastinya, tapi ini harus hati-hati. Finn pun kalau diangkat bisa tumbang sekarang seharusnya. Tsunami Slam, dan terus dikeluarkan tapi ternyata Finn gak bisa bertahan damage dengan sangat instan. 2 damage. Ini tembak jitu yang handal dari Dewa United. Ini dia. Para pasukan dari tim Bigetron mereka harus mewaspadai. Dan kalau mereka mau komit menuju ke arah maybe juga sebenarnya gak masalah. Karena flicker udah diinformasikan tidak ada Om. Oke. Tapi ya lumayan. Dan akhirnya juga follow up udah mulai cukup ya. Cuman PR dari Dewa United adalah mereka harus bisa nangkep ke arah Nile ataupun Eman. Dan seperti apa yang mau bilang,
yang trigger ke arah Purify-nya juga ini cukup sulit Om. Yang so far belum sih ya, belum ada yang bisa trigger gitu. Kayak masih aman-aman aja itu Purify-nya. Ya mungkin tangkap Nile lah adalah opsi yang bagus karena Nile sudah ada di level 12 dan itu harus bisa dikejar levelnya dengan cara ya pick off buat ke Nile yang baru saja hanya sekali saja nih sementara ter-pick off. Tapi target kalau kita lihat Finn ketika sudah mulai bisa tumbang, ini berarti pilihan dari Dewa ini akan lebih luas lagi. Karena siapapun di depan dari Bigetron kalau sampai terangkat ya seperti skenario di game yang kedua, sudah pasti akan bisa langsung dihilangkan juga. Dan Nile terlihat cukup nyaman ya dengan melakukan farmingan dia sendirian di bagian bawah, gak ada gangguan sama sekali dan bahkan BOD sudah diselesaikan dengan dia. Gate of Despair ya, tapi Ray akan mencari lagi positioning siapapun pemain-pemain dari Bigetron by Vitality. Tapi dengan Mountain Shocker juga ini ngeminimalisir lagi bagaimana pick off kejutan yang bisa dibawakan sama Mueza gitu loh. Tapi udah selesai, Mountain Shocker-nya udah selesai. Karena semua udah terlihat posisinya. Dengan cepat sana Retribution. Membalaskan dendam. Tapi nampaknya tepat dengan serangan center seorang Mueza. Instansi mendapatkan damage dalam Lombokun. Maybe lihat penembak itu yang andal. Coba untuk menunjukkan senjatanya. Dengan adanya tembakan dari Stevie Biru. Membuat Eman harus ke belakang. Tapi yang dia lupakan adalah Eman bisa memberikan harta lawan Sonata. Wow, dan kayak lagi-lagi ya, ngelihat dari Lord yang didapat sama Bigetron, team fight paksa lagi dari Dewa United. Dan akhirnya Nile yang bisa ditangkap juga. Walaupun maybe tadi hampir mendapatkan poin kill tambahan, tapi serangan dari Eman juga membuat dari Dewa harus mundur. Bener Ice Strike hanya untuk bisa nge-clear wave secepat-cepatnya. Dengan team fight tadi yang cukup panjang, agak sedikit terbengkalai wave tengah, sampai akhirnya outer middle turret. Ini akhirnya bisa didapetin sama Bigetron by Vitality Om. Iya, dari Dewanya mungkin harus menunggu ya, kapan peluang untuk bisa menangkap nih kan Tsunami Slam juga. Karena Lord ini hanya dengan Lord yang pertama, cukup mudah untuk bisa di-clear. Tapi yang nggak mudah adalah mengusahakan Eman yang ada di top lane, yang free nih untuk dapetin top turret dari Dewa juga. Dan Moreno Bloodwings baru diselesaikan. Ya lane yang memang bisa unggul untuk Bigetron by Vitality, tapi tidak secara keseluruhan karena untuk innernya masih ada ya di Dewa United. Jadi mungkin harus masih menunggu lagi. Tapi Ray ini ketinggalan level yang cukup jauh sih dibandingkan dengan Nile yang sebentar lagi akan di level 15. Jadi ya pasti difference-nya akan ada di atribut dan targeting dari Mueza yang memang harus benar-benar tepat dan jangan sampai terpisah. Karena kalau tadi kita lihat sebenarnya Banner Rage dibuka tapi Retribution dari Nile itulah yang memenangkan Bigetron untuk bisa mendapatkannya. Para pasukan dari Bigetron kali ini di depan sana, mereka sudah mengungguli pergerakan atas tim Dewa United. Sekarang Dewa United mereka memang cukup kuat untuk defensif, jadi kita tidak pusing untuk melakukan defensif ketika ada Lord yang pertama. Clear yang sangat cepat dari Parse dan juga Beatrix ini benar-benar mendapatkan sebuah keuntungan. Cuma yang dari tadi belum diantisipasi dan dari tadi belum bisa ditanggulangi adalah ketika Muezanya itu ngebuat inisiatif dan maksimal. Karena Mueza targetingnya dia tahu ketika Nile udah ngedes atau Shogun udah sama Finn. Yang punya Purify ditahan banget loh, sama sekali nggak ditarget sama dia. Susah ya juga targetnya kayaknya. Coba untuk langkah depan dulu, tapi upaya pencarian dari Morena karena purple buff juga masih belum berhasil. Ini itemnya Ray ketahan banget ya. Bener-bener bonyok banget nih dengan adanya damage dari Eman dan juga Nile. Dan bahkan sebenarnya masih belum ada defensif untuk magical ya. Walaupun sebenarnya tipis aja. Cuma ini ngeganggu juga pastinya dari Moreno Om. Golden Helm ya yang memang baru selesai juga. Mahal sebenarnya Golden Helm. Tapi minimal selesai akan membuat daya tahan dari Ray juga akan jauh lebih tinggi. Karena mereka belum bisa langsung target ke belakang. Kelihatan Moreno yang terlalu lepas dengan dari langsung ke defense ke arah belakang dan Tsunami Slave kembali menjaga Shogun tapi utama Gear mencoba untuk melakukan sedikit flanking, sedikit gagal. Moreno bermain terlalu depan dengan Eman yang serta full mouse terkena retribution dari Ray, hilang itu saja di dalam mungkin Nile bersama dengan Finn seorang diri mencoba untuk bertahan, tapi Nile versus everybody berhasilkah bermain dengan lampadanya, tapi nampaknya melepaskan Lord kali ini adalah satu-satunya yang bisa dilepaskan dengan Nile dibandingkan Tinker rumah dengan Roy. Wow, sebenarnya sama-sama tabrak belakang ya. Bagaimana Kinnya juga target ke belakang, Moreno juga yang tadi langsung menuju ke arah backliner dari Dewa. Tapi in the end adalah combo yang dilakukan sama Dewa United berjalan dengan begitu maksimal. Tapi akhirnya Eman yang kena damage burn harus hilang juga Om. Ya betul benar-benar tadi ya. Shield Unity yang ke Moreno dan bahkan langsung melihat ya positioning dari Eman yang sangat terbuka sekali. Dan kita akan melihat dulu mungkin dari replay kejadian yang terjadi. Lihat bagaimana
dari Ray-nya ini langsung ke belakang heal Eman-nya, ditargetkan Eman-nya yang di skip dan bahkan flicker plus penalty zone. Dan akhirnya mengunci Eman tadi. Di retribution. Kena bloody retry tadi dia. Dia harus terbakar juga. 3 lane sekarang dikuasai oleh Dewa dan mereka cukup full dari proses. Ini siapapun yang keluar ya dari Bigoton by Vitality dari lini defensif ini bakal gak akan segan-segan dimakan sama Mueza juga. Tapi kalau ngeliat dari tadi team fight yang terpisah, tapi kali ini dari Bigoton by Vitality, secara positioning ini Eman dan juga Niall akan menjadi harapan pastinya untuk bagaimana memperkuat defensif mereka juga. Tapi Lord di Red Lane yang akan masuk ke dalam base turretnya sudah mulai dikawal perlahan oleh Dewa United. Apakah akan terendam? Kali ini kita langsung keluar Tsunami Slam. Kalau yang dia bisa sampai, Mojo ter-take down. Hilang di telan bumi membuat para pasukan dari tim Piket Turun dengan kehilangan full laner mereka. Dan Dewa tidak mau terlalu terburu-buru. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi mungkin itu adalah satu petuah yang mereka pegang. Karena mereka sudah mendapatkan keunggulan, mereka memastikan dari laning di tengah mereka akan paksakan. Selama Shogun gak ada, mereka masih punya kuasa untuk bisa memenangkan tim fight tersebut di arah tengah. After Console Gaming, Rin ke belakang, langsung ke arah belakang, Niall-nya masih bisa kabur untuk mendapat S2S, dan bisa kawan-kawan seperti ke arah Flores. Satu turret kembali didapatkan dengan hilang Mueza ini masih terlalu worth it. Untuk ke arah belakang, Flores Stanley, coba di coming. Coba dari Eman terlalu kuat, Min. Apakah Moreno bisa menangkap dua pemain dari tim Dewa yang akhirnya membuat Ray dan juga King harus tenggelam, terendam di dalam gameplay mereka sendiri. Sebuah keputusan yang begitu cepat ya, Girls Path Away mencoba untuk langsung mengembalikan keadaan dan akhirnya Bigoton by Vitality bukan cuma sekedar bisa defense, tapi mereka akhirnya bisa mempunish pemain-pemain dari Dewa United. Hilangnya Ray, hilangnya Kin, dan ini akan ngebuat Eman dengan 2 poin kill tambahan, stack lethality-nya bertambah, Om. Iya. Yang memang dinantikan dari Eman adalah kapan nih ya buat stack dari lethality Skypierce-nya akan bertambah juga. Tapi punishment dengan hilangnya Kin dan juga Ray ini tidak terlalu masalah untuk Dewa karena mereka akan kembali dari semua lagi. Dan bahkan dengan waktunya juga jamnya atau besarnya sangat-sangat dekat ya. On time dari kemajuan Dewa juga. Jadi setupnya akan jauh lebih menyulitkan untuk Bigetron karena 5 versus 5 nanti di area dari Lord dan bahkan dengan adanya Super Minion yang sudah berjalan di mid dan juga di area top. Dan ya masih dengan konsep di mana siapapun yang diambil dengan Tsunami Slam bye-bye itu pasti akan bisa di-kick off. Tadi kita sudah melihat kejadian yang terjadi di area top dan ini harus mulus juga untuk Mueza, jangan sampai dia salah dan mengambil hero yang masih ready free. Oke, kalau tadi juga nggak salah target, tapi lebih ke arah kedalaman ada Mueza. Langsung sampai slam dari Eman, Purify Gaming telah menyelamatkan Eman dan Purify dari belakang. Membuat Shogun harus ter-take down, tapi Niall terus mendapatkan satu buah review dan Mepi. Ini dia, penembak misterius dari para pasukan Dewa. Langsung mendapatkan poin kill dengan cukup banyak. Memang lob di tangan dari Bigetron, tapi lihat. Bigetron, kali ini mereka harus mundur. Moreno dan juga Finn, bukan tipikal clear minion yang sangat cepat. Sedangkan top lane mereka harus terdorong dengan maksimal. Oke, Mepi. Satu damage kena. Okta following up. Ke back and forth clear minion. Tapi Lord tidak muncul kali ini. Lihat, Mepi yang menuju ke atas. Apa dibiarkan begitu saja? Lordnya bergerak. Karena fokus ke arah base. Ada menjadi pilihan utama. Menuju ke arah Peter di bersama mereka. Dan clear minion disambut dengan sangat cepat. Mereka harus menuju ke arah top lane. Mepi harus berubah dengan banditnya. Biar clear dengan sangat cepat. Nampaknya mereka agak cukup memaksa tadi dengan mid lane-nya. Kalau mereka saja langsung fokus ke arah Lord, mungkin Lordnya bisa diselesaikan dengan cepat sih menurut gua. Iya, setuju sih. Ini tadi mereka agak sedikit coba langsung tabrak tengah, tapi ternyata masih belum mampu untuk menyelesaikan game ini dan akhirnya Lordnya masih cukup berdiri di arah top lane. Bottom lane yang coba untuk dipegang perlahan oleh Kin, dan ini akan membuat akhirnya tekanan demi tekanan dari Bigetron by Vitality akan berjalan terus-menerus karena Dewa, mereka nggak bisa megang Lordnya terlalu jauh, Om. Iya. Selain dari itu Eman juga punya damage item yang baru jadi juga kan BOD. Jadi mungkin damage-nya dari Eman ini agak sedikit sulit lah atau membedakan nanti kalau sampai dia tidak dipegang nanti di bagian belakang. Masih dengan Purify yang belum tertrigger juga. Ini langsung ada tim di tengah sana dengan Flash Star terbuka. Tsunami Slam, Master Purify dan seorang Moreno. Dan Tsunami Slam dia ternyata karena Shogun. Ternyata itu hanya trigger belakang chapter untuk terjadi Moreno. Insist mendapatkan Maybe. Menjadi poin yang sangat mahal membuat tim Dewa mereka kekurangan damage. Hanya punya Okta. Mungkin hanya punya badan. Tapi lihat Eman di depan sana. Berhasil fokus ngekir karena Okta. Lordnya masih bergerak bersama dengan Super Minion. Dia masuk lead. Satu membuat student menjadi pilihan utama. Eman yang free. Eman yang membuat nafas untuk Bigetron kembali lagi hadir.
maybe yang akhirnya kena shutdown ya, itu menjadi poin penting juga dari Bigetron by Vitality walaupun akhirnya masih belum berhasil untuk mendapatkan comeback yang diinginkan. Tapi setidaknya kalau kita lihat di arah bottom lane ini base turret yang masih sama-sama berdiri, ya akhirnya ngebuat tidak ada lane yang tidak seimbang. Yang berseberangan juga dengan Lord yang bentar lagi bakal muncul. Lord Evolve kita ketemu lagi setelah kita ngeliat game yang cukup cepat di game yang kedua. Kita ketemu sama Lord Evolve. Ya, oke. Dan Eman yang memang sudah unggul gold ya, tapi ya ini lah pasti jual beli makro dari ekonomi mereka ya, dari jual beli item ini akan menentukan juga nantinya. Dan Bigetron by Vitality mereka juga kembali ready dengan 5 pemain yang siap untuk menabrak. Belum ada Purify yang tertrigger ya setelah kita melihat tim fight yang terjadi juga tadi. So let's see, apalagi Eman sudah mulai mengumpulkan juga buat stack dari Lethality Skypierce-nya dia. Mungkin akhirnya punya Brute Force Breastplate, tapi Evolve Lord sih kalau memang mau diambil. Ini masih dengan teori di mana Evolve Lord juga pastinya akan menambah kan pemain-pemain yang ada di kandang Evolve Lord. Gas mungkin. Yang Legend juga agak cukup sebentar kecil sekarang, gak bisa sembarangan angkat dia. Udah 2 kali loh dia coba Eman sama coba Moreno, itu gagal. Dan Shogun di sini kondisinya adalah target yang paling empuk satu-satunya. Cuma ketika Shogun menjadi target, itu Vina nge-zoning out loh. Itu membuat Kin lihat sekarang maut, penalti bisa dikeluarkan, mencoba melakukan following ampun juga ke belakang Eman dengan PPRS yang kuat laset. Immortality di saat yang tepat, membuat Eman kembali lagi hadis lane of down, tapi tampaknya Okta gak bisa berbuat banyak. Kantor pun terjadi, Prince dari sana maybe, mencoba untuk mengisi ke belakang, mengesahkan mendapatkan Eman. Perpasangan dari tim Bigetron kembali lagi dengan mountain shocker terbuka, Bigetron cukup jelas. Dan di sini Nile free hit, damage itu sakit, tapi yang dilupakan, hit terlalu tebal. Shutdown pun terjadi, Baby flicker, tembakan peringatan. Tim biru, Baby ter-take down. Immortality tidak bisa membuat dia selamat karena Shogun. Dengan magical damage yang akan membuat Baby ter-take down dan wipe out. Wow, wipe out didapatkan dengan team fight yang begitu agresifnya juga. Dewa United mencoba untuk mengincar ke arah Eman, tapi Immortality adalah satu hal yang menyelamatkan hari dari Bigetron by Vitality dan akhirnya ada satu dorongan dari arah bawah. Oke, ini dia Bigetron by Vitality dengan kepuasan Nile di